Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 dari R016 akan mempresentasikan hasil studi kasus kami yang berjudul Optimasi Penjualan Daging Sapi Beku di Toko Family Food dengan menggunakan metode transportasi. Pada presentasi ini kami akan membahas tentang latar belakang, data, metode, dan program. Pada latar belakang ini, persoalan transportasi yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari merupakan golongan tersendiri dalam persoalan program linear. Metode transportasi juga dapat digunakan untuk menyelesaikan beberapa persoalan optimasi. Kasus transportasi timbul ketika suatu perusahaan mencoba menentukan cara pengiriman atau distribusi suatu jenis barang atau item dari beberapa sumber lokasi penawaran ke beberapa tujuan lokasi permintaan yang dapat meminimumkan biaya. Sasaran dalam persoalan transportasi di toko daging beku Family Food ini adalah mengalokasikan barang produk pakan yang ada pada sumber sedemikian rupa hingga terpenuhi semua kebutuhan pada tujuan atau lokasi permintaan. Berikut data yang kami dapatkan. Yang di toko daging beku ini ada 2 supermarket distribusinya, yaitu Trona, Tropi, Greenmart, Freshwell, dan Presto. Next. Data yang kami gunakan seperti di PPT, yang menggunakan jumlah daging beku yang didistribusikan sebanyak 2.000 dari toko daging beku 1 dan 2. Dan jumlah permintaan produk lokasi dan tujuannya juga 2.000. Selanjutnya, di sini juga kami ada data biaya transportasi dari sumber ke lokasi tujuan dan biaya transportasi dari sumber ke lokasi tujuan per kilogramnya. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah menentukan solusi awal yang layak dan visible atau metode NVC. Yang kedua, uji optimalisasi atau metode stepping stone. Northwest Corner. Selanjutnya, hasil dari solusi yang kami akan lakukan adalah menghitung kembali dengan metode Northwest Corner, yang dimana sumber dan tujuan adalah sumber dari toko daging beku dan tujuan-tujuannya adalah supermarket, di mana ada 5 supermarket. Yang pertama P1 ke T1 itu 500 supply, ya dari P1 ke T2 itu 300 supply, T3, T4, T5 itu kosong karena supply dari P1 itu setelah habis. Dari P2 ke T2 itu 150, dari P2 ke T3 itu 300, dari P2 ke T4 itu 350, dari P2 ke T5 itu 400, dan di total semua 2000 kilo. Lalu dikira total cost dengan metode NVC yaitu 500 kali 500, 700 kali 300, 600 kali 150, 500 kali 300, 350 kali 350, 600 dikali 400, mendapatkan hasil Rp1.062.500. Berikutnya adalah stepping stone. Dari yang pertama itu adalah P1 dikurang T1 sama dengan 600 dikurang 700 ditambah 600 kurang 500, hasilnya sama dengan 0. Karena ini hasilnya 0, jadi jalur yang harus diisi adalah P1 ke T1. Berikutnya P1 ke T4. 550 kurang 700, 600 kurang 350 sama dengan 100. Yang C P2 ke T2. 800 dikurang 700 ditambah 600 kurang 350 sama dengan 100. Yang D P2 kurang T3 sama dengan 400 dikurang 600 ditambah 700 dikurang 300 sama dengan 100. Jadi total cost dengan metode NVC di bawah ini adalah
1.062.500 sama. Ini adalah implementasi programnya, data dimasukin sesuai dengan data yang sudah didapatkan. Ini ketika dijalankan akan mendapatkan hasil yang berikut. Kesimpulannya, pengoptimalan rute pengiriman dalam penyaluran daging beku adalah tindakan kunci dalam upaya untuk mengurangi jarak tempuh, pengeluaran, dan pemindahan produk. Untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pengiriman ini, mengkaji penggunaan metode transportasi dalam pengoptimalan rute pengiriman daging beku. Dari tinjauan pustaka, kita memahami bahwa pengoptimalan rute pengiriman adalah teknik yang relevan dan diterapkan secara luas dalam berbagai sektor. Dengan fokus pada pengurangan jarak, penghematan biaya, dan pengurangan emisi karbon, dapat memberikan manfaat yang signifikan melalui perancangan model matematis yang memanfaatkan metode transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi terbaik dalam pemilihan rute pengiriman dengan mempertimbangkan faktor-faktor khusus dalam distribusi daging beku seperti kerusakan daging. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan proses distribusi daging beku family food mendapatkan rute pengiriman tercepat dan juga lebih hemat dalam biaya. Terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok 12. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.